Syukron. Belum dijawab udah syukron. Syukron Ustaz Somad sudah berkenan datang di tanah Sukamana. Saya Ibu dari Mendawai. Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung tapi pakaiannya masih celana panjang, rok potongan, kerudung masih terlihat dadanya, sudah termasuk syar'i apa belum? Belum. Kerudung perempuan itu menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nggak bisa sampai ke ujung kaki, sampai ke pinggang. Nanti di bawah sambung lagi pakai kain panjang. Syaratnya mesti longgar, jangan sempit sampai menjerit paha minta tolong. Tolong, tolong. Dia yang berjalan, kita yang takut. Takut pecah. Gimana nggak pecah? Celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya 58 tahun. Sampai sebesar batang kelapa. Itu disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sempit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya. Nah, akhirnya mati gaya. Nah, oleh sebab itu jangan lagi pakai celana sempit, jilbab panjang. Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut. Dililitkan ke leher. Sampai melihat ke bawah pun tidak bisa. Nah lagi, jilbab itu harus menutup dada, tutup dada, sampai ke bawah. Yang kira-kira kalau diturunkan tangannya tenggelam ke dalam. Tangannya boleh kelihatan, nggak apa-apa. Yang udah pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang pakai cadar. Istri Nabi pakai cadar, sahabat Nabi pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang pakai cadar, bagus. Jangan kelahi. Kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi nanti ketawa yang nggak pakai kain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang. Kecuali polwan. Polwan nggak apa-apa pakai celana. Gimana dia mau ngejar maling pakai rok? Itu kan karena tugas. Harus logik juga. Satpol PP perempuan razia kaki lima, pedagang lari satu orang, dia pakai rok, sebentar ya. Jangan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Semoga Ustadz sehat selalu, amin. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat. Sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak Pak Ustaz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik. Saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkep. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sudah khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sudah khutbah. Ketika Nabi sudah khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Shalli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat, dia duduk, Nabi suruh berdiri, salat 2 rakaat, habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah salat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri, kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Shalli raka'ataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, kau pulang, enggak usah kau sholat lagi. Itu menunjukkan sholat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya enggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, mas,
Bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu nggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki, Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk Nabi suruh qom, itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nampang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok. Nama saya Jalan Pangeran Sukamara. Sukarma. Oh, ada lagi Sukarma. Bukan salah ketik. Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Lengkap sekali. Apakah ASN? Wah, menyinggung saya nih, ASN. Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? Riba. Ibu, bapak yang menggadaikan SK ASN, yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas. Bom, bagus. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas. Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas. Jangan terjebak riba. Adapun yang punya niat mau ngutang-ngutangnya lain. Ustaz Somad ini sombong sekali. Memangnya Ustaz nggak pernah menggadaikan SK Pak Ustaz? Nggak pernah. BPKB Pak Ustaz? Nggak pernah. Jadi Ustaz minjam uang kemana? Dulu saya minjam, ada pinjaman lunak tanpa bunga. Namanya Emak Bank. Emak saya. Mak, aku mau beli mobil. Pinjaman lunak tanpa bunga. Dibukanya lah gelang sama cincin. Kau dari kecil menyusahkan sampai tua. Memang mak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir, dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko, dijualnya gelang. Saya mau beli mobil, dijualnya gelang. Sampai akhirnya mati dia. Meninggal mak saya. Sebelum dia meninggal, kata dia, tolong belikan aku tanah di bagian kakekmu semeter, karena dia mau dikebumikan situ. Sekarang saya pergi, saya beli tanah itu 22 meter, habis itu ke belakang 60 meter, saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur mak. Tak pernah ada rasa puas kepada orang tua. Maka pesan saya yang masih hidup emaknya, masih hidup ayahnya, pulang dari sini kau belikan lontong sayur surti. Yang masih hidup emaknya, pulang dari sini, suapkan makanannya, buatkan teh manis, hidupkan dia, peluk dia, cium tangannya. Karena nanti kalau dia sudah meninggal dunia, barulah kau terasa bekas tempat duduknya pun kalau kau duduk di situ hilang rindu. Bekas tempat sholat sajadahnya pun kalau kau bentang di tengah malam sholat kau di situ hilang rindu.
Bekas tempat dia berjalan dulu, tetangga, sahabat, kau jumpai orang itu, puas rindu. Tapi tak ada guna. Mumpung dia masih ada sekarang, kasih dia makanan paling dia suka. Kasih dia duit. Jangan sampai dia datang ke rumahmu minjam duit 50.000. Nak, minjam duit 50.000 nak. Apa kau katakan? Sebentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Oh, kau betul-betul persatuan anggota suami takut bini. Ibu pandai berkata. Katakan ibu kepada suami-suami ibu, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Katakan. Ibu yang rela menghilangkan kasih sayangnya 50% untuk membiarkan ibu suamimu, maka ibu pun nanti akan dimuliakan oleh anak-anak ibu, insya Allah. Amin. Janganlah nangis. Kalau saya nangis, ibu nangis juga, nanti kita dikira orang nonton film India.